Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita mendengar firman Tuhan, renungan harian di hari Kamis ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 22a. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengingat, membaca, dan memperhatikan perjalanan Rasul Paulus menjadi rasul, menjadi perpanjangan tangan dan perpanjangan lidah Yesus dalam menyebarkan firman Tuhan, sungguh sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Awalnya seorang pembunuh dan pemburu orang Kristen menjadi orang terdepan yang melindungi pengikut Kristus, orang terdepan yang membela pengikut Kristus, orang terdepan yang selalu mengagungkan Kristus dan menyampaikan kabar sukacita tentang karya Yesus. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana dia katakan dalam firman Tuhan ini, oleh pertolongan Tuhanlah maka Paulus masih dapat hidup. Ketika Paulus dikejar, ketika Paulus diincar untuk dibunuh, namun Tuhan selalu punya cara untuk menolong dia. Bukan hal yang mudah bagi Paulus meninggalkan jalannya. Tapi karena dia telah dipanggil, bahkan ditangkap oleh Yesus, maka dia berkomitmen untuk menjadi jalan Tuhan, mengabarkan kabar sukacita. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya Paulus mau bertahan di zona nyamannya, maka dia akan dihormati oleh banyak orang. Dihormati oleh orang-orang Farisi, dihormati oleh orang-orang yang benci Yesus. Namun dia memilih untuk keluar dari zona nyaman itu karena dia tahu zona nyaman sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus sekalipun banyak tantangan dan penderitaan. Makanya dia katakan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup dan menginjili kepada orang-orang besar, orang-orang kecil, orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, benar-benar dimanfaatkan oleh Paulus. Karena itu adalah kesempatan terbaik selagi dia masih hidup di dunia ini. Dia ingin semua orang semakin kenal dan semakin dekat kepada Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Tuhan beri kesempatan kepada kita hidup lebih indah, hidup lebih lengkap dibandingkan Paulus yang harus pergi dari kota ke kota. Sekarang kita punya segalanya untuk memberitakan Injil. Sekarang kita punya media sosial, punya HP, punya gadget, punya semuanya untuk mengabarkan kabar sukacita. Sudahkah ini kita gunakan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk menyatakan kuasa Tuhan? Atau sebaliknya, apakah kita masih menggunakan kesempatan ini justru untuk mendukakan hati Tuhan? Apakah kita menggunakan kesempatan ini justru untuk membuat Tuhan kecewa kepada kita? Nah, firman ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mumpung kita masih diberi waktu oleh Tuhan, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, mari kita manfaatkan dengan baik. Sebagaimana Paulus sekalipun banyak pergumulan dan kesusahan, tapi dia tahu karena dia berjalan di jalan Tuhan, Tuhan pasti akan turun tangan, memberkati, memberikan sukacita baginya. Sebagaimana Paulus katakan bahwa sekalipun nyawanya terancam, dia masih mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena apa? Mati di dalam Kristus pun adalah berkat terbaik, berkat sukacita. Kematian tidak akan pernah ditakuti oleh orang yang takut akan Tuhan. Karena apa? Bagi mereka, bagi kita yang takut akan Tuhan, kematian justru menjadi jalan terbaik untuk bersama dengan Kristus. Maka hiduplah di dalam Kristus itu. Bersaksilah dengan segala apa yang kita miliki.
Agar kiranya setiap langkah kita, di mana kita bekerja, di mana kita hidup, di mana kita tinggal, nama Tuhan menjadi andalan kita. Nama Tuhan selalu kita kumandangkan. Nama Tuhan selalu kita masyurkan. Hanya di dalam Dialah ada berkat dan sukacita yang akan kita dapatkan. Terpuji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar sabda-Mu. Ajarlah kami menggunakan kesempatan ini untuk hidup dalam jalan-Mu dan memberitakan Injil-Mu, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.